Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kami ingin menerangkan tentang bagaimana cara malaikat maut mencabut roh seorang hamba. Disebutkan di dalam kitab Suluk dari Muqatil Ibnu Sulaiman, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai dipan di atas langit yang ketujuh. Riwayat lain mengatakan yaitu di langit yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dipan tersebut dari cahaya. Baginya terdapat 70.000 kaki dan 4.000 sayap. Semua jasad malaikat maut itu penuh dengan beberapa mata dan lidah, dan tidak seorang pun dari makhluk keturunan anak Adam, burung-burung dan semua yang bernyawa kecuali berada di dalam pengawasannya. Dan di dalam jasad malaikat maut terdapat wajah, mata, tangan sejumlah banyaknya manusia yang ada di permukaan bumi ini. Maka dia akan mengambil roh dengan tangan tersebut dan melihat dengan wajahnya yang tepat di hadapan manusia. Maka dari itu dia mencabut rohnya makhluk di setiap tempat. Apabila telah mati seseorang di dunia, maka hilanglah cahaya di wajah orang tersebut. Dan dikatakan bahwa malaikat maut itu mempunyai 4 wajah, yaitu wajah yang ada di mukanya, yang ada di atas kepalanya, wajah yang berada di punggungnya, dan wajah yang berada di bawah kedua telapak kakinya. Maka dia mencabut rohnya para nabi-nabi dan para malaikat dari wajah yang berada di kepalanya. Rohnya orang-orang yang beriman itu dicabut daripada wajah yang berada di mukanya. Roh orang-orang kafir dari wajah yang ada di punggungnya, dan roh jin yaitu dari wajah yang berada di telapak kakinya. Salah satu kaki daripada malaikat Israel itu berada di tepi neraka Jahannam, sedangkan yang lain berada di dipan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa besarnya malaikat Israel, andai kata dituangkan semua air lautan dan telaga di atas kepalanya, tidaklah menetes di atas bumi walau hanya setetes pun. Dan dikatakan pula bahwa Allah Ta'ala menjadikan dunia ini seutuhnya berada di hadapan malaikat Israel, sama seperti makanan yang berada di hadapan seseorang. Malaikat maut dengan mudahnya membolak-balikkan dunia ini sebagaimana mudahnya seorang anak Adam membolak-balikkan sekeping mata uang. Dikatakan di dalam satu riwayat, ketika Allah hendak melenyapkan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, maka dilenyapkanlah mata yang terdapat pada tubuh atau jasadnya malaikat maut, dan tinggallah 8 makhluk. Mereka ialah Israfil, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat penyangga Arash alaihimussalam. Adapun cara mengetahui ajal seseorang, maka sesungguhnya malaikat maut apabila telah datang kepadanya catatan mati dan sakit bagi seorang hamba, dia berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku harus mencabut roh hamba tersebut? Dan bagaimana caraku untuk menghilangkannya atau mencabutnya?" Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wahai malaikatku, itu adalah ilmu gaibku. Tak ada yang mengetahui ilmu tersebut selain aku. Akan tetapi akan aku ajarkan kepadamu tentang kedatangan waktunya, dan aku jadikan untukmu tanda-tanda yang bisa kau perhatikan. Sesungguhnya
terdapat malaikat yang aku berikan kekuasaan atas segala roh dan amal-amal seorang hamba. Dia akan datang kepadamu, lalu ia akan mengucapkan, wahai malaikat maut, sudah sempurna nafas si fulan. Sedangkan malaikat yang diserahi atas rezeki dan amal-amalnya berkata, sudah sempurna rezeki dan amal-amalnya. Sekiranya hamba tersebut dari golongan orang yang beruntung, maka jelaslah nama hamba itu akan tertulis di dalam buku yang berada di sisi malaikat maut berupa dengan tulisan cahaya yang putih. Dan sekiranya hamba tersebut dari golongan yang celaka, maka jelaslah nama tersebut akan ditulis dengan tulisan yang hitam. Lalu tidaklah sempurna pengetahuan malaikat maut hingga jatuh kepada malaikat maut daun dari pohon yang berada di bawah arasy, di mana di atas daun tersebut tertulis nama daripada seorang hamba yang telah tiba masanya untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Diriwayatkan oleh Ka'ab al-Akbar, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan sebatang pohon di bawah arasy, sedangkan di atas pohon tersebut terdapat daun-daun sebanyak jumlahnya makhluk yang ada di dunia ini. Apabila telah sampai ajal seorang hamba dan umurnya tinggal 40 hari, maka jatuhlah daun tersebut di atas pangkuan malaikat Israel alaihi salam. Dari situlah dia mengetahui bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk mencabut roh daripada pemiliknya. Dan setelah itu para malaikat mengatakan, dia dalam keadaan mati di langit, akan tetapi hidup di bumi selama 40 hari lagi. Juga ada riwayat mengatakan, sesungguhnya malaikat Mikail alaihi salam turun dengan membawa buku kepada malaikat maut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam buku itu nama seorang yang nyawanya hendak dicabut, tempat roh tersebut dicabut, dan sebab-sebabnya roh dicabut. Dan diterangkan oleh Abu Lais radhiyallahu an, sesungguhnya turun 2 tetes dari bawah arasy atas nama pemiliknya. Salah satu tetesan tersebut berwarna hijau, sedangkan yang lain berwarna putih. Apabila tetesan itu jatuh yang berwarna hijau di atas sebuah nama, maka diketahuilah oleh malaikat Israel sesungguhnya dia tergolong kepada golongan orang yang celaka. Dan apabila jatuh tetesan itu yang berwarna putih kepada sebuah nama, maka malaikat Israel mengetahui bahwa pemilik nama itu tergolong daripada golongan yang beruntung. Adapun untuk mengetahui tempat kematian seseorang, maka dikatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan seorang malaikat yang diberi kekuasaan atas semua orang yang dilahirkan di permukaan bumi ini. Beliau bernama Malaikat Arham. Di ketika Allah Ta'ala menjadikan seorang makhluk, seorang hamba di dalam rahim ibunda tercintanya, maka dia memerintahkan kepada Malaikat Arham untuk memasukkan tanah dari bumi tempat kematiannya ke dalam sperma seseorang. Maka walaupun ia berkeliling di seluruh dunia ini, apabila telah tiba masanya untuk kembali kepada Allah, dia akan kembali ke tanah semula, maka matilah dia di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim." Katakanlah, walaupun kamu sekalian berada di rumah kalian, maka benar-benar akan keluar seseorang yang telah dipastikan kematiannya ke tempat tidur mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Atas dasar ayat inilah terdapat satu hikayah, yaitu sesungguhnya malaikat maut menampakkan dirinya pada masa lampau. Suatu hari malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam
Maka mulailah dia melihat seorang pemuda yang berada di sisi seorang Rasul. Gemetarlah pemuda itu karena rasa takut. Ketika malaikat maut itu telah hilang, berkatalah pemuda itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin agar baginda menyuruh angin membawaku ke negeri Cina." Maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin dan dibawakanlah dia ke negeri Cina dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat maut kembali lagi kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut tentang sebab dan musabab sampai ia melihat pemuda tadi. Maka berkatalah malaikat maut, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohnya pada hari ini di negeri Cina. Padahal aku melihatnya di sisimu. Maka saya merasa heran dari kejadian ini." Lantas Nabi Sulaiman memberitahu kepadanya dan menceritakan keadaannya, bahwa pemuda tersebut telah meminta kepadanya untuk memerintahkan angin agar membawanya ke negeri Cina. Lalu malaikat maut berkata, "Maka sekarang aku akan mencabut rohnya pada hari ini di negeri Cina." Juga telah diriwayatkan, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai pembantu-pembantu yang berdiri di mukanya untuk mencabut roh-roh. Telah diriwayatkan sesungguhnya seorang laki-laki selalu membaca di lisannya dengan ucapan, "Allahumma ghafirli wali malakil syamsi." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa malaikat-malaikat yang menanggung matahari. Maka malaikat tersebut meminta izin kepada Tuhannya untuk mendatangi seorang tadi. Ketika Malakus Syamsi turun kepadanya, berkatalah kepada orang tersebut, "Sesungguhnya kamu telah memperbanyak doa untukku. Lalu apa yang kau butuhkan dariku?" Orang itu menjawab, "Aku membutuhkan agar kamu membawa diriku ke tempatmu. Karena sesungguhnya aku ingin agar engkau tanyakan kepada malaikat maut untuk memberi kabar kepadaku tentang dekatnya ajalku." Berkata seorang rawi, maka dibawalah orang itu dan didudukkan oleh malaikat di tempat matahari. Lalu pergilah Malakus Syamsi kepada malaikat maut dan menerangkan kepadanya, sesungguhnya ada seorang anak Adam yang membaca pada lisannya setiap waktu salat, "Allahumma ghafirli wali malakis syamsi," dan dia meminta kepadaku agar aku memohon kepadamu untuk memberitahukan kepadanya kapan ajalnya tiba agar ia bisa mempersiapkan dirinya. Maka malaikat maut tersebut melihat kitab catatannya seraya berkata, "Wahai malaikat syamsi, sangat jauh. Sesungguhnya temanmu itu mempunyai amalan yang agung. Dia tidaklah mati hingga ia duduk di tempat dudukmu, yaitu pada matahari." Maka ketika itu berkatalah Malakus Syamsi, "Benar, dia telah duduk di tempatku dari matahari." Maka malaikat maut berkata, "Akan mati orang itu di tangan utusan-utusanku yang ada di atas matahari." Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ajal binatang-binatang semuanya dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka meninggalkan zikir kepada Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut roh-roh mereka dan tidak ada urusan apapun bagi malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha." Allah yang mematikan seseorang pada waktu kematiannya. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cuplikan kecil tentang bagaimana malaikat maut mengambil roh seorang hamba
ketika telah sampai masanya untuk dia meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.